Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita masih di bagian yang ke-10, urgensi tauhid. Malam ini masuk subjudul yang nomor D, musuh-musuh tauhid. Ya, halaman 49. Halaman 49, musuh-musuh tauhid. Ini penting kita ketahui dalam rangka berhati-hati supaya tidak tertipu, supaya tidak terjebak. Musuh yang pertama dan utama adalah iblis. Iblis sudah menabuh genderang perang dengan kita, malah sejak orang tua kita dulu, sejak ayah bunda kita dulu, ayahanda Adam alaihissalam, ibunda Hawa alaihissalam. Iblis sudah menabuh genderang perang. Setelah selesai Allah menciptakan kedua orang tua kita tersebut, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Maka sujudlah malaikat, karena ini perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Nah, inilah yang kita coba melihat Al-A'raf surah yang ke-7 mulai dari ayat 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Ayat 12 sampai 17. Ya. Siapkan mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qal ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat 15. Qala innaka minal munzarin. Ayat 16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangi musyrikkan lalu tidak bersujud jika aku menunjuknya? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia ciptakan dari tanah. Ya, sampai situ, Pak. Di sini jelas yang menyebabkan iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah adalah karena kesombongannya. Ditanyakan oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Hai iblis, apa alasanmu? Kenapa kau tidak mau sujud ketika kusuruh, ketika ku perintah? Dengarkan jawaban iblis. Qal ana khairum minhu. Aku lebih utama dari si Adam.
Betapa tidak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, di sini ada dua faedah yang kita bisa ambil. Pertama, iblis sudah bertauhid, tapi tauhidnya cuman rububiyah. Iblis mengaku bahwa dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Iblis nggak membantah. Iblis mengakui sejujur-jujurnya bahwa dia diciptakan dari api. Diciptakan Allah. Allah yang menciptakan dia dari api. Perhatikan ayatnya baik-baik, redaksinya baik-baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mana mungkin api sujud kepada tanah? Nah ini, iblis telah menganut tauhid rububiyah. Jadi perkara tauhid rububiyah, iblis duluan bertauhid dari kita. Tapi sayang, iblis tidak menganut tauhid uluhiyah. Buktinya ketika diperintah oleh Allah, iblis membangkang. Iblis aba wastakbar, enggan dan takabur. Nah itulah sebabnya Allah murka. Ayat 13. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Silakan. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Ya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Bayangkan, iblis saja penduduk surga, tadinya di surga, oleh karena sombong diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita belum ke surga, kita penduduk bumi, mau ke surga, lalu punya kesombongan, mungkinkah kita sampai ke surga? Iblis saja yang sudah di surga diusir oleh Allah karena sombong. Apalagi kita belum ke surga, sombong, mungkinkah kita mau bisa masuk surga? Nah, oleh sebab itu, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Gunakanlah kurnia Allah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tadi di ayat sebelumnya kita sampaikan faedah yang pertama, iblis menganut tauhid rububiyah, sudah menganut tauhid rububiyah. Nah, kemudian faedah yang kedua, itulah kesombongan daripada iblis, ya, itulah kesombongan daripada iblis, itu yang menyebabkan, itu yang jadi alasan bagi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, kemudian di ayat 14, karena Allah sudah murka, Allah sudah mengusir, kemudian iblis berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, langsung ayat 15, qala innaka minal munzarin. Silakan. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya, iblis minta waktu, minta panjang umur, ya, sampai hari berbangkit. Ya, Allah, bentuk keadilan Allah, Allah mengijabah permintaan siapa saja, baik permintaan orang yang durhaka seperti iblis maupun permintaan orang yang taat seperti kita. Maka jangan putus asa minta kepada Allah. Iblis saja dikasih oleh Allah, apalagi kita masa nggak dikasih? Nah, maka rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 16. Nah, ini ayat iblis menabuh genderang perang. Dengarkan. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Silakan.
Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, ini dia pelajaran kita. Iblis sudah bertekad, iblis sudah berjanji akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan tauhid. Maka jangan heran, untuk kajian tauhid ini banyak halangan dan rintangannya, banyak godaannya. Siapa yang menghalangi kita? Iblis. Jadi kalau kita sudah mulai malas untuk datang ke kajian, cepatlah sadar bahwa kita dalam perangkap iblis. Kalau kita sudah mulai malas untuk datang ke kajian, terutama ke kajian tauhid, segeralah sadar bahwa kita sedang dalam perangkap iblis. Cepatlah keluar dari perangkap tersebut, ya, segera melangkah untuk majelis ilmu, terutama majelis tauhid. Seperti apa perangkap iblis itu? Nah, dia sendiri yang membocorkan, ya. Dia sendiri yang membocorkan taktik strateginya untuk menghalangi kita. Ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Silahkan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, itulah dia. Jadi iblis tidak akan putus asa menggagalkan kita dari tauhid. Dia datang dari belakang, gagal. Datang lagi dari belakang, ya. Dia datang dari depan, gagal. Dia datang lagi dari belakang, gagal juga. Dia akan datang dari kanan, gagal juga. Dia akan datang dari kiri. Dari 4 penjuru iblis akan datang menggagalkan kita untuk menempuh jalan yang lurus, untuk menyempuh tauhid ini. Makanya kalau memang mau mendapatkan keridaan Allah, menempuh jalan yang lurus, maka kita juga harus sabar, ya. Kita juga harus bertekad untuk lepas daripada taktik dan strategi iblis tersebut. Nah, kemudian ternyata iblis itu tidak bekerja sendirian. Dia punya pasukan. Pasukan iblis itu namanya syaitan. Ya, pasukan iblis itu namanya syaitan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa syaitan itu bukan teman. Syaitan itu bukan teman kita, tapi musuh kita. Ya, diberitahukan Allah melalui Al-Baqarah surah yang kedua ayat 208. Supaya kita tidak disesatkan oleh syaitan, maka kita harus masuk Islam itu secara utuh. Masuk Islam secara totalitas. Masuk Islam jangan setengah-setengah. Lagi ada enaknya dalam Islam, mau. Kalau tidak ada enaknya, tidak mau. Nah, itu tidak utuh namanya, tidak totalitas namanya. Jadi masuk Islam baik ketika manis maupun ketika pahit. Ya, ke masjid itu baik ketika ada nasi kebuli, walaupun ketika tidak ada nasi kebuli tetap ke masjid. Ya, itu namanya Islam secara kafah. Jangan ketika enaknya saja, ketika enggak enaknya tidak mau. Nah, dengarkan Al-Baqarah surah yang kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.
Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi pertama, panggilan Allah masuk Islam itu jangan tanggung-tanggung. Masuk Islam itu jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Orang yang setengah-setengah masuk Islam, dia tidak akan tahu apa Islam itu sebenarnya. Dia tahu hanya di kulit ari saja. Sama dengan orang ketemu duren, ya. Kalau orang Padang mengatakan durian, orang Jakarta mengatakan duren. Ketemu duren, aromanya wangi banget, nggak sabar langsung dicium, berdarahlah mukanya. Wah, gila ini duren, ya, melukai saya, mencelakakan saya, dibuanglah duren itu, ya. Ini baru tahu duren di kulitnya saja. Tapi orang yang bijaksana, dia akan cari parang, dia belah itu duren, dia buang kulitnya yang berduri, lalu dia nikmati daging duren itu yang enak tersebut. Nah, demikianlah orang masuk Islam. Ketika orang masuk Islam baru setengah, baru di kulitnya, maka dia katakan Islam itu radikal, dia katakan Islam itu teroris, dia katakan Islam itu intoleran, dan macam-macam. Karena dia tidak tahu apa nikmatnya Islam. Karena masuk Islam belum secara utuh, belum secara keseluruhan. Ketika masuk Islam secara keseluruhan, secara utuh, secara totalitas, barulah orang akan mendapatkan nikmatnya Islam tersebut. Nah, setelah itu barulah Allah beritahukan, ingat, menjelang masuk ke dalam Islam itu akan ada syaitan akan menggugurkan, akan membatalkan. Maka dari itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu bukan temanmu. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, mulutnya manis, kucindannya murah, ya, tapi dia itu adalah musuh. Allah telah beritahukan kepada kita, maka orang yang tertipu dengan syaitan adalah orang yang tidak memperhatikan ayat ini. Orang yang memperhatikan ayat ini, orang yang memperhatikan apa yang telah diberitahukan oleh Allah, insya Allah orang itu tidak akan disesatkan oleh syaitan. Inilah musuh kita yang kedua, yaitu syaitan. Syaitan adalah tentaranya iblis, pasukannya iblis. Lalu apa akibatnya? Ya, kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan, bujuk rayu syaitan itu, nah kita turun ke bawah di An-Nur surah 24 ayat 21. Akan ada akibat yang fatal ketika kita mengikuti bujuk rayu syaitan tersebut, ya. Di An-Nur surah 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi Allah panggil dengan nidaur rahman, dengan panggilan kasih sayang. La tattabi'u khutuwati syaitan, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Sekali lagi Allah panggil dengan nidaur rahman, dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan pernah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Kalau tadi di Al-Baqarah Allah katakan syaitan itu musuh yang nyata, kalau di ayat ini Allah jelaskan apa akibat kalau sudah masuk perangkap syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sudah terjebak dengan perangkap syaitan, siapa yang sudah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan berbuat munkar. Ya, sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terjebak, awas, dia akan terjatuh ya ke lembah yang keji dan yang mungkar. Apa contohnya? Allah telah memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran. Allah ciptakan kita dari laki-laki dan perempuan untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan kemudian melalui pintu pernikahan Allah ciptakanlah mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Di mana didapatkan? Dari pasangan kita, laki dengan perempuan. Ada suami, ada istri. Datang syaitan membujuk dan merayu. Wah, kalau laki dengan perempuan malah itu ada lama. Saya tunjukkan, mau merasakan enggak rasa yang lebih jauh lebih hebat? Kata syaitan, apa? Coba laki sesama laki, perempuan sesama perempuan. Waduh, ya, lebih hebat lagi. Ada sensasi yang tidak bisa diceritakan oleh kata syaitan. Ini bujuk rayu syaitan. Maka lahirlah gay, ya, laki dengan laki. Dan juga sebaliknya lahirlah lesbi, perempuan dengan perempuan. Nah, inilah yang terjadi pada hari ini dengan dalih HAM, hak azazi manusia. Kenapa laki dengan perempuan bisa menikah? Kenapa kami sama laki nggak boleh? Kenapa kami sama perempuan nggak boleh? Sekarang LGBT tidak bisa diganggu gugat. LGBT sudah dinaungi oleh undang-undang sekarang. Ini adalah perbuatan yang keji. Ini bukan hal yang baru. Ini sudah pernah ada di zaman Nabi Lut. Ini sudah pernah ada di negeri Sodom. Maka yang melakukan seks menyimpang itu dikatakan sodomi, berawal daripada negeri Sodom. Apa yang terjadi di sana setelah disampaikan oleh Nabi Lut bahwa ini adalah hal yang keji, ini tidak benar. Binatang saja, sebinatang-binatangnya binatang tahu mana istrinya, mana suaminya. Ya, pergilah ke Ragunan, pergilah ke Taman Safari. Sebinatang-binatangnya binatang, tidak ada laki-laki jantan mengejar yang jantan, nggak ada. Yang jantan pasti mengejar yang betina. Inilah yang dikatakan oleh ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami syariat dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan.
pandangannya sempit, pikirannya picik. Sudah banyak bencana diturunkan Allah, belum juga sadar, belum juga insyaf, masih tenggelam juga di lautan dosa dan maksiat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Allah yang mengatakan. Jadi LGBT itu sebenarnya lebih sesat daripada binatang ternak. Al-A'raf 179. Nah, tadi kita katakan sebinatang-binatangnya binatang masih tahu dengan lawan jenisnya. Kenapa kita manusia yang diberikan potensi akal untuk berpikir tidak mengenal lawan jenis? Nah, inilah suatu hal yang keji. Jadi itu kerjaan syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Namun tentu tidak bisa kita bersih, ya, karena hebatnya godaan syaitan, hebatnya liciknya syaitan menggelincirkan kita. Maka tidak ada di antara kita yang selamat betul-betul. Ya, maka lahirlah suatu kaidah, ya, kullu bunu adam khata'un, kata Nabi. Setiap manusia itu bersalah, tidak ada manusia itu tidak bersalah. Karena hebatnya godaan syaitan. Tapi ada solusi. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Nah, kita lanjutkan ayat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karena kurnia Allah dan karena kasih dan sayangnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada di antara kalian yang bersih satu pun juga selama-lamanya. Yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Selain pada Nabi dan Rasul bersalah. Tidak ada yang bersih. Nah, cuman bedanya ada yang tenggelam dalam kesalahan, ada yang cepat bangkit, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Dan Allah tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi dari sini kita ambil pelajaran lagi bahwa kita kayaknya tidak akan masuk surga dengan amal kita. Kayaknya kita tidak akan masuk surga dengan amal kita, bahkan akan masuk neraka. Kenapa? Sudahlah amalannya sedikit, dosanya banyak. Lebih banyak dosa daripada amal ibadah. Untunglah kurnia Allah, kasih dan sayang Allah. Ya, kita ulang, ya, penggalan akhir ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan kurnia Allah dan kasih sayangnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada di antara kamu yang bersih, ya, satu pun selama-lamanya. Walakin, akan tetapi, Allah yuzakki may yasha, Allah mau mensucikan siapa yang dikehendaki. Ya, Allah sediakan solusi, Allah sediakan cara untuk mensucikan diri. Kemarin alhamdulillah sebulan Ramadan kita puasa, sebulan Ramadan kita tarawih. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dosa kita akan diampuni. Lalu di penghujung Ramadan kita bayar zakat. Zakat itu juga tuzakkihim biha, ya, wa tutahhirum. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqah. Ya, ambil dari harta mereka itu sedekah. Maksudnya zakat. Dengan harta, dengan sedekah bisa mensucikan, membersihkan. Nah, begitulah caranya Allah membersihkan kita. Dengan menunjukkan jalan-jalan, jalan puasa, jalan qiyamul lail, jalan zakat. Nah, maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya. Selanjutnya, syaitan itu ada dua jenis. Ada jenis manusia, ada jenis jin. Ya, jadi syaitan itu ada dua
dua jenis. Ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin. Nah, lalu yang mana manusia yang setan? Nah, sebelum kita lanjut, saya katakan ya, hati-hati lidahnya. Jangan nanti kalau nampak kriteria ini setan loh, nah, jangan ya. Saya melarang. Kajian kita ini bukan untuk memvonis orang. Kajian kita ini bukan untuk memvonis orang. Tapi ketika Allah sampaikan itu ciri-ciri syaitan, untuk kita berhati-hati. Ya, jadi syaitan itu menghalangi orang berbuat baik. Tadi dari iblis, dari rajanya, menghalang-halangi orang dari jalan yang lurus, menyuruh berbuat keji, berbuat mungkar. Itu syaitan itu. Ya. Sekarang kita lanjut ke Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112. Nah, itu ada di dalam kitab. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112. Sudah ketemu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Silakan. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, selama ini image kita, apalagi yang suka nonton film horor, ya, kalau syaitan itu mengerikan, bertaring, bertanduk, matanya besar, melotot, ya, pokoknya mengerikanlah, menakutkanlah syaitan itu. Itu image kita selama ini. Itu syaitan, ya, dari jin, ya, yang digambarkan seperti itu. Tapi syaitan dari manusia ternyata sebaliknya. Ada yang ganteng, ya, tampan, menawan, mempesona. Ada yang cantik, menarik, memperdaya, ya. Lalu seperti apa dia? Ketika menghalang-halangi orang dari jalan yang lurus. Mau kemana? Mau ke takwa? Ngapain? Kan ada kajian tauhid. Oh, kajian Wahabi ya? Saya udah lama ndak mau dengerin Wahabi. Ya. Bagaimana supaya orang menyimpang dari jalan yang lurus? Itu kerjaan syaitan. Tahukah kita dari mana asal mula istilah Wahabi itu? Itu dari Syiah. Karena Syiah yang tidak suka dengan ajaran tauhid. Karena Syiah adalah agama kuburiyun, agama penyembah kuburan. Ya. Sedangkan Syiah dibuat oleh Yahudi. Ya, kalau kita mentelusuri sejarah Syiah, Syiah adalah didirikan oleh Yahudi. Berawal daripada Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disusupkan ke dalam Islam, lalu membuat ajaran-ajaran baru, mempertuhankan Ali, ya. Nah, itu sudah bermacam-macam kesesatan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Itu awalnya Syiah. Nah, kemudian datanglah seorang pembaharu, seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menyampaikan tauhid, bahwa tidak boleh kita meminta kepada kuburan,
Tidak boleh ghulu, membesar-besarkan kuburan. Ya, meminta kepada orang mati. Syekh Muhammad bukan membawa ajarannya, tapi membawa ajaran Rasulullah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini ajaran Rasul, bukan ajaran Syekh Muhammad. Syekh Muhammad hanya menyampaikan, kalau minta kepada Allah, jangan minta kepada orang mati. Minta tolong kepada Allah, jangan minta di batu kuburan. Yang pertama kali meradang adalah Syiah dan Sufiyah. Karena Syiah dan Sufiyah yang hulu terhadap kuburan. Ya, sekarang kita ke Iran, orang Syiah itu sujud di kuburan Al-Husain. Ya, begitu mereka mengagungkan, ya, Al-Husain, mengagungkan kuburan. Nah, jadi sekarang apa yang digembak-gemburkan Syiah, Wahabi. Nah, inilah sekarang yang kita dengar. Kalau sudah berbau-bau tauhid, itu Wahabi. Ya. Kalau sudah berbau-bau sunnah, itu Wahabi. Nah, ada saja yang provokatornya. Ada saja yang menghembus-hembus, membisik-bisikkan itu. Tidak usah ikut kajian itu. Kajian Wahabi memecah belah. Kalau nggak mau juga diprovokatori, akhirnya kajian itu dibubarkan. Itulah yang terjadi di Surabaya. Ya, tidak mau juga diprovokatori, akhirnya kajian itu dibubarkan. Ini kerjaan syaitan yang berbentuk manusia. Jadi syaitan itu bukan hanya iblis, syaitan itu juga ada manusia. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini kita lihat syaitan itu ada manusia, ada jin. Ada dua jenis syaitan itu. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan. Jadi syaitan itu musuh para nabi, bukan hanya musuh kita. Para nabi dan rasul sebelumnya sudah berhadapan dengan syaitan. Syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan dari jenis jin, dari jenis manusia, dan dari jenis jin. Lalu mereka ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlil ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Perkataan-perkataan mereka indah, menarik, ya. Kalau nggak hati-hati, kejebak. Kita yang biasa-biasa aja lah, nggak usah neko-neko, ya. Ngapain ke Arab-Araban begitu? Kita asli Indonesia kok, ya. Nggak usah ke Arab-Araban begitu. Itu kadal gurun, ya. Kita punya kearifan lokal. Ini bujukan-bujukan, bahasa-bahasa yang manis tapi mengandung racun. Ini untuk supaya kita berhati-hati. Ya. Jadi sini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Di ayat yang lain, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan menyimpang mereka. Itu kerjaan syaitan, baik daripada jenis jin maupun dari jenis manusia. Jadi dari iblis memerintahkan kepada syaitan, syaitan dari jenis jin membisikkan kepada syaitan manusia, lalu kita bertemulah dengan syaitan manusia yang selalu menghalangi kita dari jalan yang lurus dan menyuruh kita kepada jalan yang menyimpang. Salah satu contoh, Allah menghiasi perbuatan yang menyimpang, perbuatan dosa dan maksiat, ya, musik, ya, ini sedang
panas sekarang ini, sedang menghangat perdebatan tentang musik. Nah, kemudian pergaulan bebas antara laki dengan perempuan, pria dengan wanita, diawali dengan salaman, ya, maka dibungkuslah dengan halalun bihalalin, halal bihalal. Biasa setiap selesai Ramadan, begitu di Syawal ada acara ritual halal bihalal. Orang sekampung, satu organisasi bertemulah, ya. Lalu di dalamnya ada cara musik, hiburan, panggung hiburan. Tanpa musik orang malas datang. Nah, kemudian di akhirnya ada salam-salaman, ya. Kalau disampaikan, nah, mereka akan menjawab, bukankah salam-salaman ini masyru'ah, disyariatkan? Siapa yang bersalam-salaman sebelum dia berpisah, dosanya sudah berguguran. Disuruh kita bersalam-salaman. Tapi sebenarnya mereka salam-salaman bukan hanya sejenis, tapi juga dengan lawan jenis. Inilah bentuk hiasan syaitan terhadap penyimpangan mereka. Dibungkus lagi dengan acara halalun bihalalin, dengan bahasa Arab lagi. Siapa yang tidak terpincut-pincut dengannya? Inilah tipu daya syaitan tersebut. Baik, kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan, Pak. Lebih jauh, bagaimana permainan syaitan membisikkan kepada temannya sampailah kepada syaitannya manusia. Apa kata syaitan manusia? Lihat di halaman 50, alinea kedua. Sebab tauhid merupakan azas utama yang di atasnya dakwah Islam dibangun. Anehnya, sebagian orang berasumsi dakwah kepada tauhid hanya akan memecah belah umat. Ya, ini satu. Dakwah tauhid akan memecah belah umat. Jangan bicara tauhid syirik sini, Ustaz. Jangan memecah belah. Jamaah kami sudah utuh. Kalau bicara tauhid syirik, nanti kita pecah belah lagi. Ya, mungkin dari teman kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin orangnya berserban, mungkin orangnya peci putih, tapi tadi sudah kita katakan, begitu mereka yang disampaikannya membuyarkan dari jalan yang lurus, itulah waswasus syayatin, waswasnya syaitan. Padahal justru sebaliknya, tauhid akan mempersatukan umat. Tauhid, persatuan arti tauhid itu menyatukan, tauhid itu bukan memecah belah. Tapi syaitanlah yang memutarbalikkan fakta. Tauhid yang menyatukan umat dianggap memecah belah umat. Sungguh namanya saja tauhid berarti mengesakan. Bukan hanya mengesakan Allah, tapi juga menyatukan umat, mempersatukan, menunjukkan persatuan. Adapun orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, syaitan pun mengakui tauhid rububiyah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah pencipta mereka. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah dalam berdoa kepada Allah semata, dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali mereka, kepada Rasulullah yang mengajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan doa mereka. Ya, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Shad ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi ketika mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya, batu-batu berhala, lalu diajak oleh Nabi, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu, Tuhan Anda itu, Tuhan itu esa, bukan empat seperti ini. Nah, apa jawaban mereka? Apakah dia Muhammad itu menjadikan Tuhan itu satu? Ya, sedangkan banyak Tuhan kita nggak selesai negeri ini. Apalagi Tuhannya satu, nggak kelihatan lagi.
ini adalah la syai'un ujab, sesuatu yang aneh, sesuatu hal yang mengherankan, kata mereka. Jadi tidak masuk logika mereka. Di dalam Az-Zariyat ayat 52 dan 53, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Subhanallah. Rasul dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan orang gila. Bayangkan. Apalah kita. Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Jadi kalau sering diledek Wahabi, ya belum apa-apa. Nabi dikatakan orang gila, Rasul dikatakan orang gila. Bayangkan. Begitulah bentuk penentangan mereka. Bagaimana menyimpangkan orang dari jalan yang lurus. Ketika Rasul membentangkan jalan tauhid, jalan yang lurus disimpangkan oleh mereka. Begitulah perjuangan Rasul, begitulah perjuangan para ulama kita, ya. Nah, sampai pada kita sekarang ini. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Ya, Nabi dan Rasul dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan seperti itu. Apakah mereka kompak, sepakat? Ya, karena itu tadi waswasus syayatin, syaitan yang membisikkan seperti itu. Di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar seruan kepada Allah semata, hati mereka kesal dan mereka melarikan diri. Kalau bicara tauhid mereka nggak senang. Bicara tauhid mereka kesal, tapi kalau bicara kesyirikan itu yang mereka gandrungi, ya. Mereka kesal, melarikan diri, mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah, mereka senang dan berseri-seri. Allah mengatakan orang musyrik itu dalam Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallaha wahdahu asma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, ya, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Itulah karakter dan mentalitas mereka. Kemudian terakhir, Ghafir ayat 12. Ghafir disebut juga dalam surah Al-Mu'min, ya, surah yang ke-40. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi ketika Allah saja yang disembah, ya, mereka kafir, mereka enggak suka. Sebaliknya, mereka lebih percaya ketika ada sekutu-sekutu untuk Allah. Apakah malaikat, apakah orang soleh, apakah rasul. Nah, itu yang digandrungi oleh mereka. Itu hasil daripada bisikan syaitan, dari syaitan yang tidak nampak kepada syaitan yang bisa kelihatan. Sampai di sini, insyaallah pekan depan kita lanjut bagaimana sikap ulama terhadap tauhid ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan Pak. Saya mengenai sombong, Pak. Arti sombong ada yang mengartikan tidak mau menerima kebenaran. Itu kita gampang, ya, itu benar. Tapi kalau sombong, misalnya kita menilai teman kita atau saudara kita dikata baca Quran itu kurang teliti,
Kalau itu makhluknya dan macam-macam dan sebagainya, apa itu termasuk sombong atau gimana? Atasinya gimana Pak? Diemin aja apa? Gimana? Baca Quran kurang teliti itu nggak ada kaitannya dengan sombong, Pak. Itu tidak hati-hati membaca Al-Quran atau baca Quran tidak sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, itu tidak ada hubungannya dengan sombong. Ya, yang sombong yang pertama tadi, yang tidak mau menerima kebenaran. Ya, tidak mau menerima kebenaran, itulah orang yang sombong. Padahal kebenaran itu jelas datangnya dari Allah dan Rasul. Yang lain? Ya. Setan itu terdiri dari bangsa jin dan manusia. Ya. Iblis itu pasukannya kan tadi setan itu. Iblis itu dari bangsa jin. Apakah iblis itu orang bilang dan apakah dia bersama? Ya. Itu tidak penting bagi kita sebenarnya, di samping tidak ada keterangan yang jelas. Tapi memang banyak cerita-cerita ya Israiliyat. Ya. Saya ingat dulu waktu kecil, kencing jangan berdiri. Ntar percikan kencing itu dia jadi syaitan. Secara nalar masuk akal juga. Tapi tidak ditemukan dalil ke arah itu. Nah, maka sesuatu yang tidak diterangkan oleh dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya kita nggak perlu, ya nggak perlu sampai ke situ, dan tidak ada urusan kita apakah syaitan itu punya anak atau tidak, ya tidak perlu. Yang jelas syaitan itu banyak, baik dari jin maupun dari manusia. Ya, itu di surah An-Nas juga, ya, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Nah, itu menunjukkan syaitan itu ada dua jenis daripada jin dan manusia. Apakah beranak pinak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.